Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kewirausahaan kita akan membahas mengenai materi baru yaitu dokumen administrasi usaha. Sebelumnya kita akan membahas mengenai pengertian administrasi usaha yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry. Beliau mengemukakan bahwa administrasi usaha merupakan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang kedua adalah menurut Arthur yang mengemukakan bahwa administrasi usaha merupakan fungsi dan tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi. Nah, dari kedua pengertian yang dikemukakan oleh ahli itu, saya dapat menyimpulkan bahwa administrasi usaha ini merupakan sebuah fondasi untuk berdirinya sebuah usaha. Mengapa? Karena bahkan di setiap kegiatan dalam usaha itu, administrasi usaha ini akan selalu mengikuti, akan selalu ada, dan akan selalu dibutuhkan oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fungsi administrasi usaha. Yang pertama yaitu melengkapi, menyediakan, mengelola berbagai buku administrasi dengan baik dan teratur. Karena dengan adanya administrasi usaha ini, maka akan diketahui semua kegiatan usaha yang kita lakukan, mulai dari pengadaan barang, pembelian barang, keuntungan, kerugian, dan sebagainya akan tercatat dengan baik. Fungsi yang kedua yaitu mencatat berbagai alat perlengkapan perusahaan dan kegiatan usaha dalam buku administrasi. Yang ketiga yaitu mengerjakan berbagai buku administrasi perusahaan, dan yang keempat memelihara berbagai buku administrasi dengan baik dan benar. Karena semakin baik pengelolaan dari buku administrasi usaha yang kita miliki, maka akan semakin baik juga kualitas administrasi usaha tersebut. Misalnya pencatatan yang rapi dari mulai transaksi, keuntungan, kerugian, pengadaan barang, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah tujuan administrasi usaha, di mana yang pertama yaitu untuk memonitor berbagai kegiatan dan pengendalian usaha. Nah, melalui administrasi usaha ini, kita akan mengetahui ke arah mana usaha kita berjalan, ataukah sudah memperoleh keuntungan atau malah justru kerugian yang kita dapatkan. Yang kedua, yaitu mengamankan jalannya kegiatan usaha. Nah, dari laporan yang kita dapatkan sebelumnya, apakah usaha kita mengarah ke keuntungan yang besar atau malah kerugian, di situ kita bisa mengambil tindakan. Akankah kita mengembangkan usaha kita menjadi lebih besar atau membuka cabang atau mengerem dulu produksi untuk bulan ini. Untuk bulan selanjutnya jangan diperbanyak dulu karena kita bulan sebelumnya mengalami kerugian. Tujuan yang ketiga adalah mengevaluasi kegiatan usaha. Nah, dengan adanya administrasi usaha ini, pastikan kita akan memperoleh laporan bulanan dari usaha kita. Misalkan laporan bulanan ini mengalami penurunan penjualan. Itu dari situ kita bisa mengevaluasi apa yang harus kita lakukan untuk penjualan bulan depan. Sekarang kita masuk ke tujuan yang keempat, yaitu menyusun program pengembangan usaha. Dari evaluasi yang sudah kita dapatkan di laporan bulan sebelumnya, maka di situ kita bisa menentukan program pengembangan usaha apakah yang akan kita lakukan bulan depan. Apakah kita harus mengadakan inovasi baru untuk menarik lebih banyak konsumen karena untuk meningkatkan penjualan lebih besar lagi, atau bagaimana sesuai dengan evaluasi yang kita buat sebelumnya. Lalu yang kelima adalah menunjukkan bukti dari kegiatan usaha. Dengan adanya administrasi usaha ini, maka ini adalah sebagai bukti bahwa usaha kita berjalan dengan adanya transaksi pembelian dan keuntungan, serta kerugian misalnya kalau ada, serta ada pengadaan barang dan sebagainya, karena itu sudah nyata tercatat dalam administrasi usaha. Dan tujuan yang terakhir adalah mengambil keputusan dalam hal pengembangan dan pengendalian. Dalam administrasi usaha, terdapat berbagai macam catatan kegiatan. Antara lain ada surat menyurat, perjanjian dagang, pemesanan dan pengiriman produk, pemasaran produk, persediaan, kepegawaian, proses produksi, dan yang terakhir adalah prosedur administrasi gudang. Yang terakhir yang akan kita bahas dalam video ini yaitu apa saja sih ruang lingkup yang mencakup administrasi usaha. Yang pertama yaitu menghimpun, yang mencakup mencari dokumen berbagai keterangan. Yang kedua yaitu mencatat,
yang mencakup membubuhkan keterangan-keterangan dalam administrasi usaha. Yang ketiga yaitu mengelola, yang mencakup menyajikan keterangan-keterangan dalam administrasi usaha. Dan yang keempat adalah mengirim dengan berbagai cara dan alat. Serta yang terakhir, menyimpan, yaitu meletakkan atau menaruh di tempat yang aman. Maka dalam kegiatan suatu usaha, jika sudah mencakup kelima kegiatan tersebut, maka kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan mengelola administrasi usaha. Demikian video materi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.